wabarakatuh. Ini pertemuan pertama kita ya untuk akuntansi manajemen. Ya, karena ini pertemuan pertama jadi masih banyak teorinya ya. Oke, saya langsung saja. Akuntansi manajemen itu adalah penghubung antara manajemen dan akuntansi. Memang dari namanya sih ya, jadi dari namanya itu dia adalah penggabungan antara, ya bisa dibilang penggabungan antara dua prodi lah gitu, antara manajemen dan akuntansi. Nah, setiap informasi yang diperlukan pengambilan keputusan adalah perhatian akuntansi manajemen. Jadi, informasi apapun terkait dengan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi itu terutama keuangannya ya, adalah akuntansi manajemen. Ya, apapun informasi itu, selama terkait dengan perusahaan dan terkait dengan keuangan. Informasi yang dihasilkan akuntansi manajemen dapat manfaat apabila pertama mengurangi ketidakpastian dari risikonya. Jadi perusahaan itu dia tidak mungkin tidak ada risiko. Sebutkan aja lah perusahaan yang tidak ada risiko, mustahil. Jadi perusahaan itu pasti ada risikonya, apapun itu. Perusahaan makanan, saingannya, belum lagi kadaluarsanya, perusahaan rokok terkait dengan kesehatan, perusahaan alat berat itu bagaimana tentang servisnya. Pokoknya perusahaan apapun itu dia pasti ada risiko. Terus apakah hal itu membuat kita jadi tidak ingin menjalankan perusahaan? Nah, maksudnya di sini adalah ya risiko itu kita kelola, jadi maksudnya dikecilkan. Risiko itu tidak mungkin dihapus tapi bisa diminimalisir. Nah, itulah dia. Ya, motor risikonya apa? Udah pasti kecelakaan. Nah, gimana cara meminimalisirnya? Berarti jalan pelan-pelan kan, maksudnya jalan sesuai lah. Jadi artinya sesuai dengan lajurnya, sesuai dengan rambu, sesuai dengan peraturan. Ya, itu ya. Jadi manfaat pertama jikalau bisa mengelola risiko. Diadaptasikan. Nah, informasi yang sudah dihasilkan itu juga tidak berguna kalau misalnya tidak kalian adaptasikan kebijakan yang akan dilakukan ke depannya. Memenuhi kapasitas dari pemakainya. Jadi kapasitas semua itu juga pasti memiliki kapasitas kan. Sama, kalian juga pasti memiliki kapasitas pemahaman. Ya, terus juga motor itu memiliki kapasitas kecepatan. Terus juga alat berat itu memiliki keterbatasan juga. Jadi semua itu pasti punya kapasitas. Nah, di situ harus sesuai antara kapasitasnya dengan pihaknya itu kan. Sekarang contoh aja, anak SD disuruh belajar materi kuliah, udah pasti tidak akan paham kan. Nah, itulah karena dia tidak sesuai dengan kapasitas. Tapi kalau misalnya sesuai dengan kapasitas, ya itu dia pasti akan paham. Oke ya. Nah, ini sejarah akuntansi manajemen itu mulai dari tahun 1880 dari 1924 ya. HPP itu masih ingat ya, harga pokok produksi. Kemudian pada tahun 50 sampai 60 akhirnya mulai memperbaiki manfaat istilah akuntansi untuk kepentingan manajemen. Mulai diperkenalkan biaya variabel untuk memperbaiki penentuan HPP, terutama persediaan yang disajikan. Jadi mulai tahun 50 sampai 60 itu dia sudah HPP itu sudah jadi semakin spesifik. Terus di situ ada lagi namanya biaya variabel. Tahun 80 sampai 90 itu ya kalau akuntansi manajemen tradisional udah tidak bisa lagi. Karena apa? Sekarang ya lingkungan global, kemajuan teknologi yang cepat, fluktuasi nilai tukar, harga bahan baku, ya, kualitas sumber daya manusianya kan, akhirnya itu pasti akan mempengaruhi praktek akuntansi manajemen. Nah, hal inilah yang membuat ya kalau misalnya tidak bisa lagi dah pakai tradisional, berarti harus pakai modernisasi. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pertama, pengguna. Kalau pengguna dari akuntansi keuangan itu eksternal, kalau akuntansi manajemen itu internal. Otomatis apa? Informasi yang diperoleh itu sudah pasti jauh lebih banyak yang internal, karena di situ ada informasi tentang informasi yang cukup rahasia ya. Kalau akuntansi keuangan dia pasti ya informasi yang bukan berarti ditutup-tutupi, maksudnya dia memberikan sebagian saja informasinya kan, tidak secara 100%. Ya, fokus waktu dia kalau akuntansi keuangan historis, maksudnya adalah
mencatat yang sudah berlalu. Kalau akuntansi manajemen itu ke masa depan, berarti dia itu lebih kepada perencanaan. Kalau keuangan itu dia lebih kepada mencatat yang sudah berlalu, mencatat yang kemarin. Nggak mungkin kan mencatat yang eh, ya mencatat besok gitu kan, padahal besok aja belum. Nah itulah akuntansi keuangan itu dia mencatat yang sudah benar-benar terjadi. Kalau misalnya akuntansi manajemen dia mencatat yang belum terjadi tapi perencanaan. Jenis informasinya itu verifiability ya untuk akuntansi keuangan, artinya apa, dia apa adanya. Kalau jenis informasi akuntansi keuangan itu lebih kepada apa adanya. Kalau misalnya akuntansi manajemen itu lebih kepada subjektif, artinya apa, tergantung yang buat. Jadi kalau misalnya akuntansi keuangan itu apa adanya, kalau akuntansi manajemen informasinya itu dia tergantung yang buatnya. Jangka waktunya itu kalau akuntansi keuangan pasti ketelitian, kalau manajemen dia lebih kepada ketepatan waktu. Karena akuntansi keuangan itu mencatat yang sudah berlalu ya, otomatis dia itu harus akurat, harus teliti, harus tepat. Tapi kalau akuntansi manajemen, tepat, teliti itu relatif, jadi tidak harus, tapi yang diminta itu adalah ketepatan waktunya. Subjeknya itu fokus utama pada laporan menyeluruh perusahaan. Jadi kalau misalnya akuntansi keuangan itu lebih kepada menyeluruh saja. Eh, Dalam satu perusahaan itu misalnya perusahaan Indofood, udah dia PT Indofood. Nah kalau misalnya akuntansi manajemen itu lebih kepada segmennya. Jadi Indofood ya, ada bagian pembelian, ada bagian bumbu, ada bagian eh, pengemasan, ada bagian produksi gitu kan. Nah jadi dia laporannya per lini atau per bagian atau per departemen. Itu akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan dia tidak ada itu laporan keuangan departemen proses, laporan keuangan departemen pembelian, tidak ada. Nah tapi kalau manajemen ada, akuntansi manajemen ya. Aturannya kalau akuntansi keuangan tuh lebih kepada uh, mengikuti peraturan ya, tapi kalau akuntansi manajemen suka-sukanya manajemen, terserah, tidak ada batasan, bagaimanapun juga itu haknya manajemen. Tapi kalau akuntansi keuangan karena dia itu untuk eksternal, otomatis dia itu harus ada keseragaman, makanya dia mengikuti peraturan GAP atau IFRS ini ya. Ruang lingkupnya kalau akuntansi keuangan lebih kepada keuangan, kalau akuntansi manajemen lebih kepada rekayasa industri dan manajerial atau ilmu pengelolaan. Berarti dia lebih terkait kepada mesin-mesin pabrik ya. Nah ini SIM ya, sistem informasi akuntansi manajemen ya, input, proses, output, nanti semuanya akan kembali ke user. Nanti user akan memberikan input lagi. Jadi dia itu inputnya apa, misalnya bahan baku, terus diproses, kemudian hasilnya nanti dalam penjualan. Nah penjualan itu akan laporkan ke user, pengguna. Nanti pengguna itu akan memberikan kebijakan lagi berupa input, apakah membeli, apakah menambah, apakah dia mengurangi, dan seterusnya kan. Ini contohnya, contoh lainnya ya, transaksi ekonomi. Ya proses itu seperti pengumpulan, pengukuran, pengelolaan, laporan, laporan kinerja itu outputnya. Ya, kalau tujuan sistem akuntansi manajemen itu adalah perhitungan HPP, ya, perencanaan, oke, pengambilan keputusan. Informasi akuntansi manajemen itu informasi masa lalu dan mendatang ya. Jadi kalau misalnya apa akuntansi itu kalau misalnya terkait dengan masa lalu berarti dia itu akuntansi keuangan, dan tapi kalau mendatang itu berarti dia akuntansi manajemen. Akuntansi diferensial itu berarti selisih antara pendapatan dan biaya akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Jadi kalau misalnya perusahaan itu dapat untung besar, nah nanti keputusannya beda. Kalau dapat untung kecil, keputusannya beda kan. Kalau perusahaan rugi, pasti akan beda lagi. Kalau perusahaan itu tidak ada untung, tidak ada rugi, nanti keputusannya beda lagi. Itulah akuntansi diferensial. Jadi dia itu biaya beda, pendapatan beda, nanti akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Akuntansi pertanggungjawaban berarti dia itu lebih kepada pusat ya, pusat biaya, berarti urusannya dengan biaya saja. Pusat laba berarti urusannya dengan penjualan sama biaya. Kalau misalnya pusat penjualan, pusat pendapatan berarti dia terkait dengan penjualan saja gitu ya. Oke, ini tadi akuntansi manajemen lebih fokus pada penekanan masa depan, berarti dia itu lebih kepada ini ya, perencanaan ya. Relevansi data, selama itu relevan, dia itu tidak mesti objektif ya, pokoknya relevan udah itu dianggap akuntansi manajemen. Jadi maksudnya terkait dengan apa yang
eh, apa yang sebenarnya diperlukan gitu ya. Kurangnya presisi. Nah, ini tadi ya. Jadi akuntansi manajemen itu dia tidak terlalu akurat. Nah, pokoknya yang penting tepat waktu, terus juga sesuai dengan peruntukannya udah. Jadi kalau akurat tidaknya itu relatif. Segmen ya, ini juga tadi segmen sudah, artinya dia itu laporannya per divisi. Kalau standar dia juga tidak ada aturan apapun, suka-sukanya manajemen, ya jadi tidak ada aturan tertentu ya, tidak ada standar. Ini konsep dasarnya mengolah data dan membuat proyeksi masa depan suatu usaha untuk membantu manajemen dalam penyusunan rencana perusahaan. Mengenai perilaku, terus juga metode HPP, proyeksi, dan keputusan yang rasional.